Minum kayak begini tiap hari, jantung, otak, pencernaan, insya Allah kan benar. Jadi ini minuman buat apa? Buat melancarkan BAB, buat jantung, buat paru, ya, buat otak, buat stamina juga bisa. Hormon kebahagiaan yang paling besar itu dibuatnya di pencernaan. Artinya apa? Semakin bagus yang masuk ke pencernaan kita, berarti dia tinggi serat, tinggi vitamin, tinggi mineral, bahkan kalau dia ada sesuatu yang bersifat fermentasi, semakin bagus bakterinya. Itu. Jadi ini nih contoh nih. Ini kan kelapa nih. Ini temannya saya makan dia nih biasanya. Jadi kalau saya mampir ke warung kacang hijau dekat rumah itu, saya makan dia ini sama jeruk sama ini kelapa. Terus saya makan. Contoh nih saya makan. Apa yang ada pikiran Anda sekarang? Cacingan kan? Gak tahu. Hidup kita itu dari suuzon ke suuzon berikutnya. Itu aja kerjaan. La haula wala quwata illa billah. Padahal ini Allahu Akbar. Kelapa kayak begini tak? Ini bukan obat, tapi dia sangat disukai oleh bakteri-bakteri dalam ususnya kita. Yang pertama. Yang kedua, lemaknya dia dalam bentuk santan kayak begini, the best buat jantung. Asal jangan ditambahin bumbu, jangan dimasak, minum. Tapi kan susah kalau minum santan kan? Berarti nggak boleh dong kita masak santan. Oh boleh. Jadi kalau saya misalkan dokter nggak makan nasi padang, oh makan. Tapi kalau saya makan nasi padang, kemungkinan besar Anda bisa tebak nasinya banyak apa sedikit? Sedikit. Enak ternyata. Ini loh, lemaknya ini sumber serat yang sangat powerful. Jadi kalau BAB-nya agak kurang lancar, makannya aja. Itu. Apalagi ini nih. Gak usah banyak-banyak. Ini nanti saya ajarin. Gak tahu ada air panasnya nggak? Ada ya kali. Ini namanya apa? Kalau bahasa kerennya coconut milk. Coconut milk. Sehat nggak? Sehat. Jadi ini caranya nanti di rumah. Ini juga salah satu apa ya? Salah satu resep yang sangat baik buat jantung. Madunya habis. Jadi ini Anda ambil kunyit kayak begini. Kalau biasanya sih, kalau saya rebus dulu atau saya kasih air panas, terus tinggal ambil airnya aja, masukin ke dia begini. Jahe. Jangan heboh gitulah, biasa aja. Kayak saya ngambil apa aja. Jahe. Gitu ya, jahenya agak banyak terus. Ada kunyit nggak? Tambahin kunyit dikit. Kunyit. Berapa banyak takarannya? Seambilan tangan. Ya kasih serai dikit. Gitu. Tapi lebih bagus ya. Lebih bagus apa? Si jahe serai kunyitnya itu dipanasin dulu. Jadi dapat airnya nanti.
Ya katakanlah kayak begini udah jadi dia gitu kan. Ini eh jadi lemak pada kelapa itu salah satu lemak yang sangat disukai oleh bakteri-bakteri di usus kita. Ya. Jadi kalau Anda minum kayak begini tiap hari, jantung, otak, pencernaan, insya Allah kan benar. Otak juga sama. Terus biar wangi dikasih apa? Kadang-kadang saya kasih pandan. Pandan. Santannya nggak banyak-banyak. Hah? Kalau mau makan nggak apa-apa, makan aja. Ah, masih ada madu. Madu yang bagus di mana gitu kan? Madu saya. Jualan aja, makanya saya malas jawab. Nah gitu. Cuma ini kan kurang panas ya dia punya. Tapi kalau aslinya enak. Apalagi kasih pandan. Gitu. Tua ya gak tiap hari ya. Kita makannya kayak begini gitu ya. Mungkin kayak bahasa saya itu badan kita tuh akan berterima kasih sama kita. Makasih nggak menzolimi lagi badan ini gitu. Kata mereka begitu. Ya. Apalagi nanti coba di rumah ya. Saya pernah nyobain, cuman tadi kemarin saya minta shaker. Ada. Oh, itu. Jadi saya pernah nyobain kunyit itu, kunyit jahe gitu ya, serai, bahan gini doang, terus ditambahin air panas. Ini harusnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Plastik. Ya, jadi habis. Udah apa? Cukup. Kemarin saya beli makanan. Zaman saya hidup dulu, saya kalau disuruh beli lauk sama bapak saya itu pakai rantang. Itu saya kerjain lagi sekarang. Kenapa? Daripada pakai plastik. Kenapa? Karena memang ya mau dia bilang food grade kayak apa kayak segala macam tetap aja pasti kena tuh plastik dia. Makanya ibu-ibu pandan. Ini nih. No good. Berarti bagusnya? Apalagi banyak peralatan di dapur kita tuh bermasalah. Apalagi tuh apa tuh yang paling banyak dipakai tuh? Teflon no good. Ganti. Ya. Ini. Teflon diganti apa? Kalau bisa iron cast. Yang besi. Itu keren. Itu bertahan sampai 30 tahun itu kalau perawatannya benar. Harganya sih lumayan. Kalau enggak itu juga keramik. Kalau enggak beling kaca. Kalau enggak apa? Tanah liat. Sutilnya juga. Sutilnya tuh jangan pakai yang karet. Kayak gitulah. Nah gini nih. Jadi saya mau cerita itu ternyata mereka ini kalau di shake enak banget. Di shake. Dikocok. Ya. Dikocok. Cuman ini kan masih panas. Saya tuh minta ini nih. Ada es nanti kita coba deh. Makanya tambahin air ini aja. Gak apa-apa. Air kelapa.
Es batu. Lalu kita anuin dulu. Apa dia? Enggak, cukup. Kalau dikasih es dulu nggak larut madunya. Jadi madunya nanti esnya dikasih setelah di shake. Terus nanti tanya, ini minuman bermanfaat buat apa? Saya jawab bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Banyaklah, tinggal baca sama itu ya. Kunyit sudah tahu, kunyit itu salah satu anti-aging terbaik. Kunyit. Nanti diminum ya. Apa saja minum. Kita coba rasanya. Harusnya sih enak. Wow. Kenapa bisa lebih enak? Karena shake itu membuat, kata guru saya, molekul dia pecah. Jadi keluar rasa-rasa aslinya. Gitu. Emang enak sih beneran, nanti coba di rumah ya. Di blender anunya, jahenya, oke? Jadi gini, pelajarannya begini. Enak, Masya Allah. Jadi, ini misalkan, jahe ini. Sebenarnya yang kita makan dari mereka ini anti nutrisinya mereka. Anti nutrisi itu maksudnya, mereka ini karena nggak punya cakar kayak hewan, Allah bekali mereka dengan bahan-bahan untuk melindungi diri mereka kalau mereka diganggu. Kita sebut dengan senyawa anti nutrisi. Yang saya pahami begitu. Sehingga senyawa anti nutrisi ini dalam kadar yang tidak berlebihan, dia insya Allah bermanfaat. Ya. Dan memang range dosisnya itu tinggi sekali. Jadi kalau misalkan Anda tanya atau mungkin buka datanya kunyit itu sehari bisa sampai berapa gram boleh kita minum, maka jawabannya 1/4 kilo pun masih aman. 1/4 kilo. Kita mungkin agak sedikit banyak banget, nggak banyak kok di kuah-kuahnya lauk kita itu kan banyak kunyit. Bahkan lebih kali, lebih dari 1/4 kilo mungkin sehari. Kalau yang biasa makannya berempah. Ya, makanya makanan kita tuh makanan yang kaya dengan rasa. Ya, kalau makanannya orang-orang Western gitu kan nggak banyak rasanya, itu aja garam, lada hitam, gitu-gitu aja. Kita tuh, masya Allah ya, berlimpah rasa dari sini nih. Nah, jadi fungsi pemanasan itu adalah mengeluarkan bahan-bahan tadi itu. Berarti, bolehkah kita memanaskan dia dalam suhu yang tinggi? Boleh, tapi jangan lama-lama karena rusak. Saya sendiri tidak menggunakan lagi kaidah. Dulu kan dari 1 gelas menjadi 2,5 gelas itu kan. Saya nggak pakai kaidah itu lagi karena khawatirnya kalau apinya terlalu panas ngerusak dia. Kalau saya. Terus ini sebenarnya perlu nggak dikupas kulitnya? Nggak perlu. Sak kulitnya itu dicuci bersih saja, pakai sikat gigi atau apa gitu kan, sikat biasa gitu sehingga bersih, diiris sama kulitnya, nanti di slice. Nah berarti bagus dong kalau di blender, bagus, pecah dia. Gitu. Berarti boleh dong kita pakai air hangat, boleh, cuman akan lebih agak sedikit lama dibandingkan dengan air panas. Oke, turun lagi, berarti boleh dong pakai air biasa, boleh. Cemplungin kayak begini, jadi nggak dia jadi, namanya diekstraksi. Namanya ekstraksi. Ekstraksi butuh waktu. Jadi mau pakai air panas boleh, mau pakai air hangat boleh, mau pakai air ini juga boleh.
Ini ekstraksi namanya. Tujuannya apa? Mengeluarkan bahan aktifnya. Gitu. Jadi nggak usah bingung lagi, bagusnya pakai apa, nggak usah. Udah paham lah ya. Jadi sama-sama kulitnya, sekalian sama kulitnya. Karena dalam kulitnya pun banyak antioksidannya. Jadi nggak usah dibuang kulitnya. Gitu ya. Nah sekarang kita coba yang ini. Kayaknya enak juga. Ini enak bener, Masya Allah. Serius. Apa karena saya haus ya? Kita coba yang ini. Tapi ini kebanyakan. Ini kurang sempurna. Sebab dia punya kunyit, jahe segala macam kan nggak anu. Enak juga, cuman kurang manis saja. Oh ini ada madunya. Jadi ini minuman buat apa? Buat melancarkan BAB, buat jantung, buat paru, ya, buat otak, buat stamina juga bisa. Jadi itunya berapa banyak? Ya 3 sendok, usah banyak-banyak. Nah ini enak. Ini serius enak. Ya nanti boleh dicoba. Udah jam 11. Baik, jadi tujuan mereka-mereka ini sebenarnya apa Bapak sekalian, ngasih makanan buat jasad. Ya, tapi lagi-lagi buat jasad kan. Tapi lagi-lagi kita baru bisa memakannya dia kalau kita merasakan kenikmatan dalam hal ini dan juga kita mulai mencintai tubuh kita ini. Ya, maka mulailah menyayangi tubuh ini gitu loh. Pesan saya itu aja supaya nanti kalau mau makan mikir falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Kata Allah kan gitu. Ya. Ini aja misalkan contoh nih. Ini kan ubi ungu. Ya. Nah ingat, satu hal yang haus. Satu hal yang Anda harus pahami juga bahwa semua pengolahan, terutama pengolahan yang menggunakan minyak ya, itu akan meningkatkan kadar kalori pada bahan yang kita olah. Contoh, katakanlah saya punya kentang seginilah ya, segini kentangnya, ya, kurang sekepal tangan saya lah kurang lebih. Itu kentang kalau Anda kukus sama kentang juga jangan dibuang kulitnya. Jadi kalau makan kentang sama kulitnya, kecuali duren. Asli. Duren itu aslinya bagian dalam kulitnya bagus, yang putih-putih itu, karena dia mengandung saponin. Saponin itu kita pakai buat cuci tangan, jadi hilang baunya itu. Atau mungkin di sabun cuci kita, atau ada saponinnya itu, di sabun itu. Nah, ini katakanlah kentang ini. Ya. Ketika dikukus, Anda makan itu sekitar 90 kalori saja, 90 kalorian. Lalu kita bikin kayak French fries, kentang goreng. Potong, zup. Nah ini pun termasuk jangan terlalu banyak-banyak juga, sebab deep frying itu nggak bagus, terutama pakai minyak sawit. Deep frying, semua yang pakai misalkan makanan cepat saji yang pakai ayam cepat saji, kentang itu kan deep frying, tuh minyaknya panasnya minta ampun tuh, buat menghasilkan crunchy-nya, ya. Itu lemaknya zup naik dia, teroksidasi. Kemudian juga ketika ini katakanlah dijadikan French fries, maka dari 90 jadi 200 kalorinya, dengan gramasi yang sama. Lalu biar lebih tahan lama diapain? Dibikin keripik kentang, keripik kentang. Itu sekitar 300-an.
dengan gramasi yang sama. Jadi sudah mulai paham kenapa banyak orang zaman sekarang gampang gemuk. Ya itu tadi, kebanyakan makanan olahan. Ya. Sehingga semakin tidak banyak pengolahan pada makanan yang Anda makan, semakin bagus. Semakin bagus. Ya. Sekali-sekali boleh nggak? Makanya kalau saya pakai kaidah, apakah saya nggak nyampah? Ada nyampahnya, nggak mungkin lah. Tapi saya batasin ya paling 20%. Sisanya yang bagus-bagus saja masuk. Sehingga badan saya alhamdulillah fit-fit aja, masih bisa naik gunung. Seperti itu. Dengkul masih asik. Ya, ini mau ditanya lagi, kapan mau naik gunung lagi? Udah lama nggak naik gunung. Kemarin naik gunung terakhir tuh ke Lawu. Ngajakin anak. Tengah jalan dia berhenti, capek. Nangis dia. Nangis lah nggak apa-apa saya bilang. Mau turun sudah setengah, mau naik sudah tinggal setengah. Silakan pilih. Gitu ya. Jadi badan kita ini Bu sekalian kalau sehat, yang paling utamanya tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan ketaatan kita pada Allah. Itu yang paling penting. Ya. Sehingga bahasa saya itu kalau dikasih sehat, perbanyaklah ketaatan itu. Kalau dikasih sehat, perbanyaklah ketaatan. Supaya Allah atau supaya kita menjadi benar-benar hamba yang bersyukur, ya. Jangan sampai dikasih sakit dulu baru sadar. Ya. Jadi sakit itu aslinya karena ulahnya kita sendiri. Karena manusia kita ini tidak didesain oleh Allah untuk sering-sering sakit. Enggak. Jadi kalau ada orang sering-sering sakit, maka satu hal yang perlu diperbaiki sama dia adalah jiwanya, hatinya, rajanya itu dulu. Emosinya dibenerin. Baru jasad. Maka kebanyakan yang ditemukan orang-orang yang sudah ikhlas, orang-orang yang sudah pasrah, orang-orang sudah tawakal, penyembuhannya itu gampang. Kenapa? Karena dia sudah mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah. Kita tuh lemah banget, kita sangat lemah, beneran. Kita jadi taruh misalkan di satu ruangan gelap, hitam, tanpa cahaya, tanpa makanan, 3 hari mungkin stres kita. Tapi semut masih bisa bertahan hidup di situ. Itu bukti lemahnya kita. Ya, saking lemahnya kita itu kayak begitu. Jadi di hadapan Allah itu tampilkanlah dan tampakkanlah semua semesta kefakiran kita kepada Allah. Ya, aku lemah, aku bodoh, aku miskin, gitu. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan aku sakit ini, maka sehatkan aku, perbaiki hatiku dan seterusnya. Dan obat terbaik untuk memasukkan cinta dalam hati kita itu bukan obat, ya obat lah ya mungkin bahasa itu adalah apa? Al-Quran. Caranya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Apapun aktivitas Anda, pagi misalkan, sebelum Anda ngurusin suami, ngurusin anak, atau bapak-bapak mungkin pergi kantor, mulailah dengan 1 halaman atau 2 halaman Quran. Mulai untuk mendatangkan rahmat. Gitu. Nanti mau zuhur, asar segala macam, mulailah lagi dengan baca Quran lagi, 1 halaman, 2 halaman, rahmat datang lagi. Sehingga nanti apa? Lama-lama tanpa sadar bencinya akan dibersihkan sama Allah, dendamnya akan dibersihkan sama Allah, kita mulai semakin menikmati kebahagiaan dalam syariat daripada kebahagiaan semu yang dimunculkan oleh hawa nafsu kita. Ya, seperti itu.